Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Inayamita, NIM 24038. Di sini saya akan mereview artikel analisis similarity dan korespondensi terhadap restoran cepat saji menggunakan pendekatan multidimensional scrolling dan koresponden. Latar belakang penelitian ini tuh membahas tingkat persaingan yang tinggi di restoran cepat saji yang menawarkan produk yang mirip, sehingga penting untuk memahami bagaimana konsumen memandang setiap restoran. Untuk penelitian ini, itu menggunakan dua metode, yaitu multidimensional scaling dan correspondent analysis untuk mengetahui posisi restoran serta hubungan antara restoran dengan atribut layanan yang mempengaruhi keputusan konsumen. Untuk hasil penelitian, itu diharapkan bisa membantu restoran dalam meningkatkan strategi persaingan serta kualitas pelayanan. Alasan menggunakan analisis korespondensi itu ada tiga. Yang pertama, analisis korespondensi itu mampu melihat hubungan antar dua variabel. Kedua, mampu mereduksi data kontingensi menjadi dua peta dimensi sehingga hasilnya lebih mudah dipahami. Yang ketiga, membantu manajemen restoran untuk memahami preferensi pelanggan dan menentukan strategi persaingan yang tepat. Untuk metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini itu menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 55 responden yang pernah mengunjungi restoran cepat saji. Nah, kemudian dianalisis menggunakan analisis korespondensi dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk tabel kontingensinya itu ada di sebelah kiri, untuk variabel yang digunakan itu ada di sebelah kanan. Untuk hasilnya itu pada artikel untuk analisis korespondensinya itu pada artikel itu tidak ada row profile dan kolom compare. Nah, padahal dari hasil ini kita itu dapat mengetahui kategori yang paling dominan. Nah, untuk di row profile di kualitas produk itu nilai yang paling tinggi itu ada di Hoka Hoka Bento dengan nilai 0,214. Nah, untuk di harga itu yang paling tinggi itu ada di ada di KFC dengan nilai 0,362. Nah, untuk pelayanan atau servis itu nilai yang paling tinggi itu ada di McDonald dengan nilai 0,213. Nah, untuk di desain interior itu yang paling tinggi nilainya ada di Yoshinoya dengan nilai maksudnya dengan angka 0,167. Nah, untuk di promosi itu yang nilainya paling tinggi itu ada di KFC dengan nilai 0,325. Nah, untuk di kebersihan itu yang paling tinggi ada di McDonald dengan nilai yang paling tinggi itu 0,174. Nah, untuk di variasi produk, itu nilai yang paling tinggi itu ada di McDonald juga, itu sebesar nilainya itu 0,215. Nah, untuk di liver surface, itu nilai yang paling tinggi itu juga di McDonald dengan nilai 0,343. Nah, untuk di mesh-nya itu nilai yang paling tinggi itu di McDonald 0,226. Nah, untuk di kolomnya itu di KFC nilai yang paling tinggi itu ada di harga dengan nilai 0,204. Nah, untuk di Burger King itu nilai yang paling tinggi itu ada di kualitas produk dan juga kebersihan dengan nilai 0,169. Nah, untuk di Ricis itu nilai paling tingginya itu ada di kualitas produk, di kebersihan dengan nilai
183. Nah, untuk di McDonald itu nilai yang paling tinggi itu ada di pelayanan atau servis dengan nilai 0,35 dan juga di promosi dengan nilai maaf, untuk di McDonald itu nilai yang paling tingginya itu di delivery service dengan nilai 0,147. Nah, untuk di Wendy's itu nilai paling tinggi itu di variasi produk dengan nilai 0,188. Nah, untuk di A&W itu nilai paling tingginya ada di kebersihan dengan nilai 0,188. Nah, untuk di Hoka-Hoka Bento itu paling tinggi di kualitas produk dengan nilai 0,205. Nah, untuk di Yoshinoya itu nilai paling tingginya di kebersihan dengan nilai 0,221. Nah, untuk di masanya itu nilai yang paling tinggi itu di kualitas di kebersihan dengan nilai 0,154. Nah, untuk hasil utamanya, KFC unggul pada harga, promosi, dan delay. Nah, untuk McDonald cukup seimbang, unggul di pelayanan, promosi, varian produk, dan deliver citra El Ronda. Dan di Burger King dan Ricis kuat pada kebersihan dan kualitas produk. Nah, tapi tidak menonjol di deliver atau promo. Hoka-Hoka Bento dan Yoshinoya menonjol di kualitas produk dan kebersihan dengan citra fresh dan sehat. Nah, untuk Wendy's lebih pada variasi produk dan deliver. Nah, secara umum, pastinya itu konsumen paling mempertimbangkan kebersihan, lalu kualitas produk, dan pelayanan. Nah, untuk di summary-nya itu, pada artikel itu tidak ada hasil summary dan nilai Chi-square-nya. Nah, padahal tabel summary dan nilai Chi-square-nya itu sangat penting untuk mengetahui jumlah dimensinya. Nah, untuk nilai signifikannya itu 0,00, jadi kurang dari 0,5, maka hasilnya signifikan. Nah, untuk hasil analisis korespondensi di symmetrical normalization itu menekankan hubungan restoran dan variabel. Nah, setiap restoran terlihat memiliki variabel yang menonjol, misalnya MCD unggul di layanan antar, KFC di harga dan promosi, Yoshinoya di kebersihan. Nah, untuk di raw point for variable symmetrical normalization itu fokus pada pemetaan variabel antar dimensi. Itu bukan keterkaitan langsung dengan restoran. Nah, jadi kita bisa lihat variabel mana yang paling memisahkan dan mana yang cenderung umum. Untuk kebersihan dan kekurangan, nah di kebersihan memakai dua metode, M, MDC dan KA, yaitu multidimensional scaling dan koresponden analisis, jadi hasilnya lebih lengkap. Nah, objek penelitian jelas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu restoran cepat saji populer. Nah, variabel yang pakai banyak dan relevan, kayak harga, kualitas, pelayanan, kebersihan, dan lain-lain. Ada peta persepsi, jadi gampang dilihat siapa unggul di di antara restoran. Bisa jadi masukan praktis buat strategi bisnis restoran cepat saji. Untuk kekurangannya itu responden sedikit, cuma mengambil 55 responden, jadi kurang mewakili banyak orang. Asal daerah responden gak dijelaskan, jadi sulit digeneralisasi ke seluruh Indonesia. Nah, untuk faktor usia, pendapatan,